Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Devi. Ya, selamat siang Bu Nia. Selamat siang juga Bu Devi. Gimana di sana hujan nggak Bu Nia? Kalau di sini lumayan gede nih. Di sini gerimis, gerimis doang di rumah. Gerimis Gerimis. doang. Oh iya. Di sini lumayan gede. Gimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah sehat. Bu Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat juga. Ya kemarin kan saya Hmm. dapat pesan ya Bu Nia mau ngobrol. Nah, apa yang mau kita obrolkan hari ini Bu Nia? Iya Bu Devi, saya mau ngobrol tentang permasalahan nih yang ada di TK. Sekarang kan saya di TK-nya di TK kelompok B, di mana TK B itu kan sudah transisi persiapan untuk masuk ke SD. Jadi saya sebagai guru TK di kelompok B, itu gimana caranya, anak itu bisa, eee, minat baca anaknya itu bagus gitu tuh, minat, seperti itu. Jadi apa namanya tuh yang mau kita obrolkan hari ini ialah gimana minat baca anak-anak di kelompok B ini jadi bagus gitu ya Bu ya, minat bacanya ya. Iya iya, Ya, minat bacanya. minat bacanya. Karena Oke, kan nah, di heeh, karena di SD kan anak-anak sudah mengenalkan bacaan seperti itu. Jadi, ketika anak TK nanti sudah mulai yang dari TKB kan nanti naik ke SD, di mana yang di SD itu nanti ketika anak ke SD nanti tidak kaget dan, mengikuti kegiatan di SD itu sudah baik, sudah bagus gitu. begitu. Jadi anak-anak sudah bisa nanti mengikuti itu nggak kaget lagi ya pasti SD-nya ya. Iya Bu Devi. Oke. Nah, terus kalau keadaan di TK-nya Bunia sendiri gitu di kelas TKB-nya ini gimana sih Bu emang keadaannya? Keadaan anaknya, memang anak itu ada yang memang sudah mulai minat bacanya, ada yang sudah bagus, ada yang sedang, ada juga yang memang ada yang kurang gitu. Memang eee, sebagiannya sih sudah mulai bisa sudah banyak yang minat untuk baca gitu. Tapi kalau yang kurang ini masih sebagian lah itu tuh yang Oh, jadi kurang. memang apa sebagian udah ada yang bagus gitu ya berminat, sebagian Mhm, ada yang masih kurang. Nah, kalau iya misalnya itu kan dari minatnya ya. Kalau iya kemampuannya sendiri anak-anak kalau di TK itu kemampuan bacanya ya, apakah memang mereka iya. sudah lancar bacanya gitu atau gimana kalau di TK-nya Bunia? Kalau di TK tempat saya, eee anak-anak itu karena di sekolah juga sudah dikenalkan, ada beberapa karena sudah dikenalkan beberapa anak juga emang yang langsung bisa mengikuti kegiatannya, mulai dari pembelajaran itu dari, pengenalan huruf, terus juga melalui kartu huruf itu jadi kan, pembelajaran anak itu lebih menarik. Terus juga, ada gambar, di mana gambarnya itu di bawahnya ada tulisannya. Jadi, pembelajarannya seperti itu ke anak, ya. Oke, jadi sebetulnya kemampuannya juga mereka ada yang udah rada bisa gitu, ada yang belum gitu ya. Iya, heeh. Memang harus butuh Nah, perhatian khusus dari gurunya. untuk perhatian khusus ya, ya betul. Mhm, Jadi kalau misalnya apa saya simpulkan, sebetulnya mereka ada yang bisa, ada yang enggak, secara kemampuan juga secara minat. Kemudian cuma Bunia ada kekhawatiran nanti di SD anak-anak gimana gitu ya. Sedangkan di SD mereka iya. sudah dituntut lebih lancar lagi bacanya. Itu ya Iya Bunia ya. benar betul itu kekhawatiran saya sebagai guru TK kepada anak, yang sudah di kelompok B gitu yang dikhawatirkan kalau kelompok A kan masih masa-masanya masih bermain, masih dibebaskan lah maksudnya sesuai anak kemauannya. Cuman kalau untuk ke B sudah mulai adanya, mulai pendisiplin, mulai pengenalan-pengenalannya gitu, sudah dimulai lebih gitu tuh, untuk anak TK B. Jadi apa namanya tuh
untuk apa kemampuan literasi nanti ke depannya di SD itu ya biar tidak ada hambatan gitu ya dari anak-anak Iya, kelasnya dunia iya gitu. benar Bu Devi. Nah, kemudian itu kan tadi bunyinya sebenarnya anak-anak ada dikenalin huruf gitu ya tadi. Hmm, Nah, bunyinya ada ide nggak sih gitu ya rencana biar tadi itu kan Budia khawatir nih nanti di SD hmm, gimana nih anak-anak saya literasinya gitu. Sedangkan di iya. SD sudah tingkatnya mungkin lebih sulit gitu. Tapi Hmm, ternyata di SD mereka ya masih belajarnya masih bermain. Mungkin kalau di SD sudah lebih serius. Nah, iya. Budia ada ide nggak gimana anak-anak ini nanti biar mereka tidak kesulitan di SD gitu. Ada gagasan nggak kira-kira mau ngapain nih ya saya nih ke anak-anak. Gagasan dari saya sih rencananya pengennya gitu tuh anak itu, selain kegiatannya memang anak-anak kan pengen hal-hal yang lebih menarik gitu. Misalnya, ketika pembelajaran lebih menarik lagi, misalnya menggunakan audio visual, misalnya menggunakan, kita menggunakan layar gimana anak bisa melihat langsung kegiatan-kegiatan yang ada nyanyinya, ada tulisan juga permainan yang kita bisa melihat ke layar langsung menggunakan sekarang kan sudah ada YouTube apa, jadi anak lebih menarik gitu. Terus juga kan mulai dengan dengan cerita dari video-video anak seperti itu. Terus selain itu juga saya tuh pengennya Apalagi tuh kerjasama Bu? dengan pengennya diadakannya parenting, pengennya diadakan parenting gimana parenting ini kan adanya kerjasama antara orang tua juga di rumah bukan hanya dengan guru di sekolah tapi di rumah juga adanya kerjasama dengan orang tua itu Jadi rencananya. rencana jadi punya Mm-mm. pengen ada pembelajaran misalnya audio visual, kemudian juga Mm-mm. tadi anak bercerita ya dari apa yang mereka tonton itu, kemudian juga ada parenti juga. Selain itu Iya. ada lagi nggak apa ya? Ya itu gagasannya apalagi nih selain ini tiga lagi yang kira-kira tadi bisa meningkatkan literasinya anak-anak. Iya satu lagi ketika istirahat ya, anak itu, kan ada waktu senggang anak-anak ketika waktu istirahat, anak masuk ke kantor, di mana di kantor itu ada buku-buku cerita yang menarik, jadi menambah anak untuk minat bacanya semakin bagus. Karena ada cerita-cerita, dari ceritanya itu ada cerita, bergambar, yang di mana kalau melihat gambar kan kalau usia TK itu kan kalau melihat gambarnya menarik. Jadi ketika nanti anak membaca itu melihat gambarnya bagus, nanti ada ketertarikan untuk melihat ada tulisan-tulisan ini nih. Jadi itu juga sebagai motivasi, oh iya ini kok tulisannya dibacanya apa ya? Kelihatannya gambarnya seru. Jadi dengan bercerita anak ketika istirahat itu anak masuk ke kantor dan melihat buku-buku cerita. Itu uh, rencana lainnya. Misalnya jadi ada 4 rencana ya yang mau Bunia Iya, lakukan. Itu tadi itu lewat tonton audiovisual, kemudian lewat bercerita, lalu juga parenting ya mengundang orang tua, kemudian juga ketika waktu istirahat itu anak-anak bisa membaca seperti itu ya, bercerita juga di ruang kantor, di ruang gurunya mungkin ya maksudnya ya. iya, iya, Bu Iya. Devi. Nah, itu rencana yang Bunia lakukan. Nah, kira-kira uh, Bunia mau melaksanakannya kapan tuh? Untuk rencana yang sudah direncanakan tadi itu saya, sudah mulai berjalan di bulan September ini untuk, cerita anak yang di kantor karena kan momen istirahat itu, jadi anak sudah mulai. Tapi kalau untuk, menggunakan video seperti itu kan menggunakan layar, jadi itu rencananya sih dilakukan
bulan depan mulainya. Terus kalau untuk parenting sendiri, rencananya sih pengen diadakan nanti ketika bulan Oktober nanti. Ya. Oke. Jadi Mhm. kalau yang tadi audio memang sudah sempat dilaksanakan ya di bulan Iya, ini, mhm, sedangkan yang lainnya itu rencananya dilaksanakan di bulan depan ya iya, Oktober. iya Bu Nah, Devi. Bu Nia kalau misalnya kita skalain nih dari 1 sampai 10 kira-kira harapan dunia setelah melakukan yang tadi itu Ya. pembelajaran lewat audiovisual, nanti anak-anak kemudian mereka bercerita, mereka juga membaca di ruang kantor ketika istirahat, juga bahkan sampai mengadakan parenting dengan orang tua siswa. Itu kira-kira anak di skala berapa yang Bunia harapkan mereka literasinya meningkat si kelas B ini? Pengennya, karena kan kita juga melihat kemampuan anak ya, kemampuan anak kan berbeda-beda, kita juga kan tidak memaksakan kemampuan anak. Terus juga kan kita juga melihat, daya tangkap anak juga berbeda-beda. Jadi saya mempresentasikan yang bisa itu sekitar 80% lah. 80% anak-anak paling Iya. tidak sudah meningkat gitu ya nanti Iya, kemampuannya ya, heeh, gitu ya. iya. Baik, Bu Nia karena kita di penghujung sesi ya, Iya, tadi ya boleh. Bu Nia sudah ada apa, rencana mau mempraktekkan, pembelajaran audiovisual, kemudian bercerita, lalu ketika istirahat itu membaca, kemudian juga parenting itu mulai bulan depan, ke Oktober. Nah, kita ketemu lagi bulan depan berarti ya Bu Nia ya? Iya Untuk Bu Devi, insyaallah. melihat sejauh mana perkembangan anak-anak, apakah memang misalnya dalam sebulan ini sudah bisa terlihatkah 80% anak-anak kemampuannya atau misalnya bagaimana gitu. Saya ingin mendengar lagi cerita dari Bunia mengenai kelompok B, perkembangannya bagaimana gitu ya. Baik Bu Devi, Ya, terima kasih Bu Devi sudah menjadi pendengar saya sebagai, untuk mengeluarkan unek-unek saya dengan permasalahan yang ada di kelas saya. iya baik, sama-sama Bu Nia. Terima kasih juga sudah menghubungi saya. Baik, ya terima kasih Bu Nia. Sama-sama Eh, Bu Devi.